Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Insya Allah hari ini kita akan belajar bahasa Sunda untuk kelas 6 di pertemuan pertama. Assalamualaikum. Sampurasun. Nam. Kumaha daramang sadayana? Artinya, bagaimana, sehat semuanya? Jawabannya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu ada di dalam kesehatan dan keselamatan. Yuk, kita diajar bahasa Sunda. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Sunda? Ada yang pernah kepikiran? Padahal kan kita tidak semuanya dari orang Sunda, banyak pendatang dari luar Sunda. Nah, kita perhatikan peta berikut ini. Di manakah letak Bekasi? Nah, Bekasi masih terletak di Provinsi Jawa Barat. Dan di Provinsi Jawa Barat ini, muatan lokal yang dipakai adalah bahasa Sunda. Oleh sebab itu, meski kita berasal dari beberapa wilayah, karena kita tinggal di Bekasi, maka kita harus belajar bahasa Sunda. Lalu, apa saja yang akan kita pelajari di semester ini? Dalam pengajaran pertama, kita akan belajar tentang huruf vokal dalam bahasa Sunda. Kemudian, pengucapan angka dan juga perkenalan. Pengajaran kedua tentang kalimat tanya dan juga kamus alit. Kamus alit itu merupakan catatan kecil dari kalimat-kalimat bahasa Sunda. Lalu pengajaran ketiga kita akan belajar kalimat nasihat atau kalimat huruf. Pengajaran keempat kita akan belajar tentang macam-macam tumbuhan. Pengajaran kelima tentang rangkensa dan kamus alit yang kedua. Pengajaran keenam yaitu tentang warta. Warta itu adalah berita dan mencari informasi penting dalam suatu bacaan. Ketujuh, kita akan belajar tentang kalimat kritik dan juga kamus alit 3. Nah, dalam semester 1 ini kita akan 2 kali ulangan harian bahasa Sunda. Selanjutnya, kita akan belajar tentang huruf vokal dalam bahasa Sunda. Kalau huruf vokal bahasa Indonesia, ada kata A, I, U, E, dan O. Kalau bahasa Sunda, ada kata apa aja? Hampir sama, hanya ada tambahan, yaitu kata E. Bukan EU ya dibacanya, tapi E. Antara huruf E dan U. E. Nah, huruf E dalam bahasa Sundanya ada 2 macam. Ada E tanpa topi dan E dengan topi. Penulisannya seperti di layar ya. Apakah berbeda, Bu Guru? Ya, nanti akan berbeda pada pengucapan dan juga arti. Contohnya, di sini ada kata serang. Kalau dalam bahasa Indonesia, serang itu adalah menyerang. Nah, ketika kita ganti E-nya dengan E topi, dibacanya jadi serang. Serang itu artinya sawah. Lalu kita belajar contoh lain dalam penggunaan huruf E ini ya. Ada emak itu ibu, sendal, sandal, kembang itu bunga. Ini pengucapan E seperti biasa. Kalau E topi seperti eleh, letah, mentak. Lalu contoh penggunaan E. Sene. Bukan seuneu, tapi sene. Lenyit, bukan leunyit, tapi lenyit. U-nya gak usah diucapkan jelas ya. Lalu ada peyem. Jangan peyem, bukan seperti itu, tapi peyem. Nah, itu dia contoh huruf vokal yang ada di dalam bahasa Sunda. Selanjutnya ada nama-nama angka. Nah, untuk nama angka ini lebih mudah ya, karena hampir sama dengan bahasa Indonesia, hanya ada perubahan sedikit saja. Hiji,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kenapa sih kita harus belajar vokal dulu dan juga nama angka? Karena untuk kedepannya kita akan banyak menggunakan bahasa Sunda. Otomatis kita harus tahu dulu bagaimana cara pengucapan dalam bahasa Sunda. Yang ketiga, kita akan belajar tentang perkenalan diri. Jadi, Ananda sekalian harus bercerita tentang bagaimana memperkenalkan diri menggunakan bahasa Sunda. Dari awal, contohnya, Assalamualaikum, nepangkeun. Nepangkeun itu artinya perkenalkan. Nami abdi Aisyah, artinya nama saya Aisyah. Umur abdi 13 tahun. Jadi angkanya memakai bahasa Sunda ya. Artinya umur saya 13 tahun. Abdi sekolah di SDIT Al-Arabi, kelas genep. Artinya saya sekolah di SDIT Al-Arabi kelas 6. Bumi abdi di Jalan Telaga Harapan. Artinya rumah saya di Jalan Telaga Harapan. Ya, ada kata-kata yang baru. Di sini ada kata abdi. Ada kata abdi. Nah, abdi ini artinya adalah saya. Ya. Lalu sekolah, ini sekolah. Genep jadi 6. 13 jadi 13. Lalu bumi. Bumi. Nah, bumi itu kalau dalam bahasa Sunda artinya rumah ya. Artinya rumah. Paham sampai sini? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh Anda tanyakan melalui WhatsApp guru ya. Lalu ada tugas untuk Ananda sekalian. Nah, tugas di rumah. Yang pertama, menulis angka dalam bahasa Sunda. Tulis di buku catatan bahasa Sunda. Jadi angka-angka yang tadi yang hiji sampai 10, Anda tulis di buku catatan. Yang kedua, membuat video perkenalan. Jadi Anda tulis juga di buku catatan kayak Assalamualaikum, nepangkeun, nami abdi Aisyah, umur abdi 13 tahun, abdi sekolah di SD Al-Arabi kelas genep, bumi abdi di Telaga Harapan. Nah, yang ini isi dengan nama kalian, kemudian isi dengan usia kalian, sekolah dan kelas kalian, juga alamat rumah kalian. Kalian buat video, boleh sambil membaca buku. Video itu dikirim ke link yang sudah guru share di grup PWMG. Nah, itu dia materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.